Assalamualaikum, Rahul. Cek, Waalaikumsalam, akhi Irfan. udah gayanya udah kayak Ustadz gitu. Ya mau Ustadz sih. Oh iya, iya, iya. Ya ini, Alhamdulillah sore ini kita bisa menjelang menggelar kajian KMI ya, namanya kajian menjelang iftar. Ini namanya apa namanya? Namanya simple nih, simple. Entah kita karena nggak ada ide apa nggak ada nama, kita bikin namanya KMI aja, kajian menjelang iftar. Dan Alhamdulillah sudah bergabung apa Syekhona Al Ustadz Rohul Akbar yang terkenal syadid ya di BAAK. Nih bagi teman-teman yang belum tahu BAAK tuh, ya. BAAK tuh sejenis apa namanya? Sejenis bagian KNI-nya kalau misalkan di Gontor. Kalau misalkan bukan alumni Gontor, mungkin sejenis bagian ini apa namanya? Bagian BK yang galak gitu ya. Nah ini orangnya satu ini, namanya Ustadz Rohul Akbar. Nah Ustadz Rohul Akbar ini apa namanya sedang belajar, udah lulus ya, udah lulus dia, ya. Udah lulus antum ya. Minta doanya Ustaz, insyaallah ikut wisuda Syawal ini insyaallah. Amin ya robbal alamin. Udah lulus ya. Coba udah mau lulus lah. Tinggal nunggu administrasi aja lah, cepet itu. Nah, sudah mau Sama lulus S2 di Unida ngambil ini ya sama ya, HES juga ya. Nanti biar beliau yang memperkenalkan lebih dulu. Ana cuma mukodimah aja, mukodimah. Nanti antum akan menjelaskan topiknya tentang wakaf, iya. tentang apa. Nanti bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan tanya apa aja. Ini Ihsan Mahir. Ihsan Mahir itu artinya orang pinter. Mahir tuh di atas pinter ya. Jadi pinter tuh masih skala bawah. Kalau udah mahir, itu tuh udah skala atas. Nah, insya Allah Ustadz Rohul ini sudah skala atas itu. Ya, udah pakai peci putih itu udah pinter berarti. Ya kan? Lebih banyak enggak saya hanya coba ini saja. Oke, siap-siap. Nanti sama Ustadz Rohul kita akan belajar tentang wakaf. Monggo Ustadz Rohul, silakan. Nanti mau bicara apa aja terserah, kita ikutin deh. Monggo Ustadz Rohul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ya kami hormati Presiden Smart Generation ya yang telah memberikan ya sebuah acara ini, lalu moderator juga ini akhi fillah ya, teman seperjuangan Ustaz Irfan Al-Amin, lalu kawan-kawan Smart Generation yang kami banggakan dimanapun berada. Terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit berbagi, sedikit lebih ke arah sharing Ustaz, karena banyak yang lebih pintar daripada saya ini. Ada Ustadz Ahmed juga ini, ada yang lain juga yang lebih puzzle folk daripada saya ya. Ya ini sedikit berbagi saja. Wakaf ya, kita membahas tentang urgensi wakaf untuk kemajuan umat muslim lah ya di Indonesia ini. Sebagaimana kita tahu, wakaf itu sebuah warisan dari Rasulullah SAW. Lalu dia merupakan instrumen ekonomi juga, Ustaz. Karena apa namanya ya? Ya kita tahu sendiri di mana wakaf juga berhubungan sekali dengan ekonomi, di mana potensi wakaf di Indonesia ini sangat besar sekali karena berbanding lurus dengan jumlah masyarakat muslim di Indonesia. Namun kembali kepada literatur para muslim di Indonesia itu, apakah literaturnya memang apa namanya hanya Islam KTP ataupun Islamnya ya mulai berbenah. Maka dari itu kita perlu sebagai para pejuang-pejuang nanti, Ustadz Irfan juga, untuk mengenalkan wakaf kepada lebih lanjut lagi. Nah, sedangkan bagi seseorang, bagi seorang muslim, seseorang manusia itu perlu ada yang namanya kesejahteraan. Kesejahteraan itu tidak hanya dalam sisi materi, Ustaz ya. Sejahtera itu bisa sejahtera materi dan juga non materi. Non materi itu seperti ya kegembiraan, ilmu, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu
tapi materi juga bukan lebih apa namanya juga tidak disingkirkan dari karena itu. Maka karena kemiskinan sendiri banyak mengeluarkan kemudorotan yang terlahir dari kemiskinan. Contohnya, kemiskinan itu akan membuat kita sulit untuk berbuat baik. Lalu kemiskinan juga kalau kita tahu misi-misi dari misionaris itu, dari orang yang melakukan kristenisasi ataupun yang lain sebagainya, itu mereka berawal daripada orang-orang yang kurang mampu, yang tidak memiliki, yang tidak diperdulikan oleh masyarakat muslim lainnya. Nah, sehingga datanglah misionaris untuk membaptis mereka menjadi mengikuti agama mereka. Nah, sedangkan wakaf tersebut, wakaf itu ada wakaf produktif dan wakaf non produktif. Nah, wakaf non produktif itu wakaf yang manfaatnya langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi maksudnya adalah wakafnya langsung dirasakan, tidak diproduktifkan lagi. Nah, contohnya seperti makam, kuburan, ataupun masjid dan lain sebagainya. Adapun wakaf produktif itu manfaatnya dapat diputar kembali, dapat diproduktifkan kembali, nah untuk mendatangkan manfaat-manfaat selanjutnya, sehingga bisa untuk lapangan pekerjaan, bisa untuk amal usaha, bisa untuk berbentuk uang dan lain sebagainya. Nah, wakaf produktif ini apabila dikelola dengan baik, maka manfaatnya kepada mauquf alaih, kepada masyarakat akan lebih akan lebih bermanfaat, akan lebih banyak lagi. Contohnya adalah Sumur Usman. Antum pernah dengar Ustaz Irfan? Iya. Itu hikayah tari Islam. Ya, Sumur Usman itu di Madinah. Dulu pernah terjadi paceklik di Madinah, di mana Sumur Usman itu awalnya sumur milik Yahudi. Nah, sumur milik Yahudi di mana seorang Yahudi memiliki sumur. Karena paceklik, seluruh masyarakat muslim yang di Madinah yang ingin membeli air harus membeli air dengan harga mahal. Nah, akhirnya Usman membeli setengah atau mungkin 1 hari. Nah, jadi Usman berjanji membeli 1 hari untuk Usman, 1 hari milik Yahudi tersebut. Nah, jadi ganti-gantian, hari ini Yahudi, hari ini Usman, hari ini udah. Pada ketika hari Usman itu digratiskan, manfaatnya silakan. Nah, lalu ketika Yahudi kembali menjual, sudah tidak ada orang yang membeli. Karena apa? Karena sudah mengambil pada hari kemarin, yaitu pada harinya Usman. Nah, hingga sekarang sumur Usman ini sangat besar sekali, di mana sudah berapa tahun berarti kalau sampai sekarang ya kan ya. Udah bisa untuk membangun sekolah, bisa membangun ini dan segala macam. Nah, itu berawal hanya dari sebuah sumur yang diproduktifkan. Nah, sedangkan wakaf itu apa sih sebenarnya? Wakaf itu adalah menahan harta secara abadi maupun sementara. Jadi tidak harus abadi ya wakaf itu ya. Ini teorinya Monzer Kalf yang sekarang lagi tren, yaitu wakaf itu tidak hanya abadi, tidak harus abadi, tapi bisa sementara juga. Nah, lalu harta benda tersebut dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau langsung itu berarti seperti makam, dan ini uangnya langsung diberikan kepada mauquf alaih, kepada para masyarakat. Namun kalau tidak langsung, itu bisa diputar kembali, produktifkan kembali untuk yang lebih bermanfaat, untuk dibuat lapangan pekerjaan. Nah, seperti itu. Nah, manfaat hasilnya harus dapat diambil secara berulang untuk jalan kebaikan. Dan umumnya, secara umum maupun secara khusus. Karena wakaf itu ada yang khusus, Ustaz. Maksudnya khusus itu khusus untuk keluarga, khusus untuk masyarakat muslim di Ponorogo. Nah, itu ada seperti itu. Dibolehkan, tergantung wasiat ataupun wakifnya tersebut. Nah, dalil di Al-Qur'an tersendiri yang secara spesifik untuk menganjurkan untuk wakaf itu sepertinya tidak ada, karena saya belum menemukan. Tapi ada beberapa yang
menjurus kepada wakaf, yaitu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum. Nah, mimma akhrajna lakum wa minal ardi wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna walastum biakhirihi illa an tuhmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Suma lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Nah, sedangkan untuk rukun wakaf itu ada beberapa, ada seperti wakif, ada 4 ya. Wakif, mauquf alaih. Wakif itu orang yang mewakafkan. Mauquf alaih itu orang yang menerima manfaat wakaf. Lalu ada juga mauquf bih. Mauquf bih itu harta yang diwakafkannya. Nah, lalu ada juga sigot. Sigot itu apa namanya? Ya qaul atau namanya lafalnya. Nah, wakafnya itu harus memiliki harta yang diwakafkan. Jadi tidak boleh saya punya pulpen. Ini bukan punya saya pulpennya, tapi saya mewakafkan pulpen ini. Nah, itu nggak boleh. Nah, lalu selanjutnya syarat yang kedua adalah harus yang tidak terikat dengan hutang. Nah, contohnya Ustadz Irfan punya konveksi, tapi konveksinya masih hutang 50 juta. Itu nggak boleh diwakafkan, Ustadz. Oke. Ya. Itu harus hutangnya lunas dulu, baru diwakafkan sepenuhnya. Lalu mau alaih, yaitu pihak yang menerima wakaf. Pihak yang menerima itu yang diserahi oleh wakaf itu tidak harus yang berorientasi kepada kebajikan. Nah, contohnya antum nggak boleh wakaf kepada diskotik. Nah, itu nggak pas, itu kan ya. Nah, lalu selanjutnya mauquf bih tadi, hartanya itu adalah harta yang memiliki nilai atau yang memiliki harga. Jadi antum nggak boleh wakaf daun. Itu mungkin kurang pas ya, tidak. Kalau daunnya daun yang bisa untuk minyak nggak apa-apa. Tapi kalau wakaf daun biasa nanti kurang pas. Nah, lalu selanjutnya ada lagi yang kedua, harus diketahui bentuknya. Saya ingin wakaf apa? Wakaf yang di atas langit sana. Apa yang di sana? Nggak jelas bentuk. Nah, itu kurang pas. Lalu selanjutnya sigot itu sendiri. Nah, jenis-jenis wakaf itu ada yang tadi saya bilang, ada mu'aqqad dan ada mu'abbad. Mu'aqqad itu sementara. Nah, sedangkan yang mu'abbad itu dia abadan, abadi. Kalau yang sedangkan berdasarkan cakupan manfaatnya itu ada yang untuk keluarga, wakaf zuri, wakaf ahli atau wakaf zuri. Ada juga wakaf sosial untuk seluruh masyarakat, untuk masyarakat tertentu dan segala macam. Lalu ada juga wakaf yang gabungan atau mustarok. Nah, bisa untuk keluarga sendiri, bisa untuk para masyarakat juga. Nah, lalu berdasarkan manajemennya itu wakaf itu bisa yang dikelola oleh wakif sendiri. Jadi saya wakaf nih, tapi dikelola oleh saya sendiri, itu nggak apa-apa, boleh. Nah, nanti setelah saya meninggal, nah saya selanjutnya siapa yang mengelolanya. Lalu ada juga yang ditunjuk sebagai nazir, contohnya seperti gontor biasanya kan. Saya punya orjen, nah saya mau wakaf di gontor. Nah, itu kan gontor ditunjuk sebagai pengelola. Ada juga yang dikelola oleh pemerintah. Nah, mungkin itu wakaf hibah-hibah tanah, hibah-hibah dan segala macam, itu kan dikelola oleh pemerintah. Nah, sedangkan secara barangnya, jenis barangnya itu ada barang bergerak dan juga barang tidak bergerak. Nah, itu barang yang tidak bergerak itu seperti apa, Zat? Seperti tanah, gedung, apalagi yang tidak bergerak. Ya mungkin itu lebih banyak tanah, gedung. Dia tidak bisa digerakkan dan ya sudah di situ saja. Nah, sedangkan yang bergerak itu seperti mobil, mungkin ya kan ya, seperti mobil ataupun uang ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa hubungannya dengan kemajuan umat ini? Ternyata wakaf ini memiliki 2 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi religius, seperti tadi kita lihat ya. Religius itu ya kita wakaf karena lillahi ta'ala, untuk mencari ridho Allah, untuk mencari ganjaran itu pahala di mana kan kita tahu sendiri wakaf itu pahalanya tidak akan putus sampai barang wakaf tersebut habis ya. Nah, maksudnya. Nah, jadi secara religius itu ada, dan secara satu lagi ada dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi di mana dari wakaf tersebut kita dapat menguatkan ataupun
kita dapat mengentaskan kemiskinan, mengentaskan, mau memberikan orang-orang yang membutuhkan uang-uang tersebut ataupun manfaat-manfaat wakaf kita berikan kepada mereka. Contoh ada wakaf pertanian, wakaf pertanian itu ya hasil dari tani tersebut, hasil dari pertanian tersebut, beras atau apa segala macam kita berikan langsung kepada masyarakat, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah itu lebih bagus lagi. Lalu ciri utama wakaf itu adalah ketika ditunaikan ada pergeseran hak milik. Nah, hak milik yang awalnya milik kita, ketika kita wakafkan, maka hak miliknya sudah tidak ada milik siapapun lagi, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika milik Allah, maka pengelola wakaf pun sudah tidak boleh bukan mengambil hak, lebih arah tidak boleh mengakuisisi ini punya saya, bukan, tapi harus manfaatnya diberikan kepada umat manusia. Nah, di mana diharapkan untuk abadi, karena kalau semuanya milik seseorang itu kan nanti dia akan habis kan, ketika orang tersebut meninggal ya udah diwariskan lagi. Sedangkan kalau lillahi ta'ala sudah punya Allah, maka dia akan abadi. Ya, tidak ada yang punya sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan. Walaupun pemilik harta awalnya itu sudah meninggal, tapi manfaat dari barang tersebut, manfaat dari harta benda tersebut masih berjalan. Nah, itu untuk seluruh umat. Nah, sektor-sektor yang kita tahu untuk kemajuan umat itu kan pastinya ya, pendidikannya harus bagus. Namanya umat yang maju kan pasti punya pendidikan yang bagus, Ustaz ya. Nah, ekonominya juga kuat. Pendidikan itu ya kan sekolah-sekolah, pondok atau segala macam untuk generasi selanjutnya kan ya, generasi. Ekonomi seperti kita bisa membuka dari wakaf itu lapangan pekerjaan, seperti pelatihan-pelatihan ataupun modal kerja juga boleh. Di mana yang penting adalah harta pokok wakafnya itu tidak boleh berkurang. Selanjutnya untuk sosial itu bisa rumah, mendirikan rumah bagi orang-orang yang kurang mampu. Terus ada juga mungkin ada beberapa desa-desa yang belum punya perairan yang bagus. Nah, itu bisa menggunakan wakaf perairan, wakaf air, wakaf sumur tadi kan, dan segala macam. Atau lagi jalan, mungkin jalannya masih gembel ya. Nah, itu bisa dengan wakaf. Jadi tidak harus menunggu untuk memperbaiki jalan itu, tidak harus menunggu pemerintah terus, tapi bisa dengan wakaf sendiri. Lalu ada bidang kesehatan. Nah, bidang kesehatan sendiri seperti rumah sakit, klinik, lalu ambulan untuk pengobatan dan segala macam. BKSM itu salah satu RSI Yashfin itu sekarang ya, salah satu mungkin kesehatan yang dari dari sebuah wakaf. Nah, kalau sudah empat sektor ini sudah tamam ya, sudah saklek, sudah bagus, maka sudah pasti kemajuan umat, kemajuan bangsa itu sudah tidak lagi ditanyakan. Nah, lalu dari sisi ekonomi tadi kita lebih dalam, bahwasanya harta wakaf itu tidak boleh habis. Contohnya tadi kan kita membahas tentang wakaf produktif ya. Contohnya saya mewakafkan 1 juta. Nah, 1 juta ini tidak boleh habis hartanya. Tidak pokok 1 juta ini tidak boleh habis. Jadi walaupun dia modal kerja, pelatihan, apa segala macam, itu seorang nazir bagaimanapun caranya, dia harus bisa memutar uang 1 juta untuk menjadi lebih produktif lagi. Nah, untuk lebih menghasilkan manfaat-manfaat wakaf selanjutnya. Nah, sehingga dengan seperti itu 1 juta ini dapat bertahan ataupun dapat memberdayakan masyarakat. Nah, ke depannya seperti membuka lapangan pekerjaan ataupun diberikan seperti modal kerja tadi ya kepada orang-orang yang kurang mampu. Nanti modal kerja kan bisa dikembalikan kembali. Nah, tapi masalahnya Ustaz Irfan itu adalah pertama tadi itu literasi tentang
masyarakat muslim di Indonesia yang kurang mengerti tentang wakaf. Mereka berpikir wakaf itu kita harus kaya dulu baru bisa wakaf, kita harus punya tanah besar dulu baru bisa wakaf, kita harus bisa wakaf masjid dan segala macam, ya kan ya. Lalu ada juga yang dari sisi wakifnya ya. Lalu masalah yang dari sisi nazirnya, nazir itu adalah pengelola wakaf tadi. Itu adalah kurangnya kompetensi itu kemampuan nazir dalam mengelola harta wakaf. Nah, sehingga masa dari tadi kan kita tahu dari dari teori bahwasanya harta wakaf itu tidak boleh habis ya. Harta wakaf itu harus pokoknya itu harus ada. Nah, manfaatnya itu yang kita tanyakan. Nah, sedangkan ada beberapa nazir yang kurang kompeten, kurang baik dalam mengelola, sehingga akhirnya banyak wakaf-wakaf yang terbengkalai, wakaf-wakaf yang habis masanya, wakaf-wakaf yang kurang bermanfaat, sehingga dapat kita tahu kurangnya trust, kurangnya kepercayaan dari para wakif untuk diberikan kepada nazir. Nah, seperti itu. Sehingga kita sebagai generasi sekarang, generasi milenial ini, generasi yang masih muda-muda, ayolah kita berbondong-bondong. Sesungguhnya menjadi nazir wakaf itu sangat bagus sekali, Ustadz Irfan ya. Kalaupun kita tidak bisa menjadi nazir wakaf, mungkin karena Ustadz Irfan sudah jadi pengusaha, sudah jadi orang sukses, ya kita menjadi pewakifnya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga karena kita sudah ada ukhuwah, sudah ada pertemanan. Ketika kita ada wakif, ada nazir bertemu. Nah, sudah saling menguntungkan, saling menguatkan. Akhirnya bisa untuk membangun sebuah lembaga pendidikan yang sangat besar, bisa untuk membangun sebuah rumah sakit besar. Nah, manfaatnya kan kalau sudah menjadi rumah sakit, sudah menjadi universitas, sudah menjadi pondok gitu kan, akan menjadi lebih besar lagi. Nah, marilah kita sebagai seorang milenial ini tidak melupakan, tidak menyampingkan unsur wakaf ini, di mana wakaf ini sangat bagus potensinya untuk kemajuan bangsa, kemajuan. Seperti itu Ustadz Irfan. Mantap, Mohon maaf ini kalau ngidul kemana-mana jalannya, insya Allah semoga bermanfaat bagi kita bersama. Oke, syukran Ustaz. Ini dengar omongan mahasiswa S2 itu emang beda, lebih nyetrum gitu. Anak S1 nih yang tersiap-siap aja udah dengarnya tuh udah setrum gitu. Beda gitu ya. Masya Allah. Nah, ini dari teman-teman kita tuh udah ada yang nanya, udah ada yang kepo-kepo nih sama sama Ustadz Rohul. Pertama dari Kak Akidah Halimatus Sa'adah. Nah, Kak Akidah nih mau nanya ini, Ustadz, tolong dijelasin dong, cash wakaf link suku dong Kak. Kepo lebih lanjut nih, hehehe. Cash wakaf link suku. Iya. Cash wakaf link suku ini memang Ustadz Akidah ini beliau orang ekonomi Islam banget ya. Ya, beliau ini ya orang bagus lah, mantap jaya pokoknya. Cash wakaf link ini memang baru tren di akhir-akhir ini ya, karena sebenarnya mungkin dia sudah paham, cuma ini mau mengetes saya di setel. Jawab. Kita pengen tahu. Saya sebagai orang awam juga pengen tahu ini. Kalau tahu saya Ustaz ya, sepemahaman saya ya, semoga ini ya agak bener lah. Nanti semoga kalau memang kurang benar Ustaz Akidah bisa membenarkannya gitu kan. Kalau setahu saya cash wakaf link sukuk itu wakaf uang yang diintegrasikan dengan link sukuk, yang diintegrasikan dengan sukuk itu seperti saham yang syariah. Nah, seperti itu.
Jadi wakaf tunai yang ditujukan ke sukuk, ke saham. Maksudnya kalau sepemahaman saya kemarin itu adalah di mana terdapat beberapa orang ataupun seseorang yang mewakafkan wakaf tunainya. Nah, di mana wakaf tunai tersebut dalam bentuk sukuk, dalam bentuk saham. Nah, kebanyakan cash wakaf link sukuk ini tidak abadi, tidak muabad. Nah, karena mereka hanya sementara ataupun ini. Nah, dari cash wakaf link sukuk ini nanti manfaat dari hasil saham tersebut, dari sukuknya tersebut, hasil dari pemasukan sukuknya itu bisa dialirkan, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Kan akan menghasilkan uangnya itu saja. Nah, seperti itu. Itu yang saya ketahui. Ada lagi? Aduh, kalau usah troll nih grup. Tapi nambahin. Kan katanya cash wakaf link suku ini ada kaitannya ketika Indonesia diterbitkan ketika Indonesia sedang kekurangan dana segar nih, saat akhirnya pemerintah menggenjot yang namanya wakaf supaya pemerintah tuh punya dana segar untuk memutar keuangan di dalam negeri. Itu benar nggak, Sat? Apa gimana? Atau ada opini lain nggak? Nah, untuk dana segar itu mungkin bisa dibilang ya seperti itulah, pemerintah itu karena kurangnya pemasukan ya, kurangnya pemasukan dari anggaran belanjanya, maka akhirnya mereka mengincar juga wakaf. Nah, sedangkan sebagaimana kita tahu masyarakat di Indonesia ini sudah kehilang kepercayaan kepada pemerintah. Nah, kita tahu sendiri. Nah, bahkan dana haji sebagaimana kita tahu kan mau diambil juga itu kan, mau dipakai atau segala macam. Nah, kalau seumpamanya mungkin kalau kata Ustaz Irfan Alamin itu dana segar untuk pemerintah itu bisa sangat benar sekali, karena dengan adanya cash wakaf link sukuk ini masyarakat pemerintah dapat mendapatkan dari pesahaman-sahaman itu, dari hasil-hasil saham itu mendapatkan, sehingga setelah itu untuk pembangunan Indonesia, untuk pembangunan mungkin pembangunan baru, ibu kota baru nantinya di Kalimantan segala macam, itu bisa jadi untuk menggunakan cash wakaf link sukuk itu. Ya. Masuk. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi nih dari Alfu Wisdom ini Alvin ya kan ya? Alfu Wisdom. Nah, dia nanya nih, kenapa di Indonesia mindset wakaf itu cuma tanah? Nah, itu gimana? Kalau di Indonesia ini kenapa kok mindsetnya hanya tanah? Nah, itu kembali tadi seperti yang kita kita dengar tadi, kita paparkan tadi, bahwasanya banyak para wakif, banyak umat muslim di Indonesia ini yang kurang mempunyai literatur tentang wakaf sendiri. Maka kita sebagai seorang akademisi, kita seorang para masih mujahid ya, masih muda ya, kita harus kemana-mana, kita harus untuk bersosialisasi bahwasanya wakaf itu banyak loh ragamnya. Kita nggak punya uang, itu bisa wakaf. Wakaf profesi bisa. Contohnya Ustaz Irfan ini jadi notaris. Nah, notaris itu bisa, untuk wakaf nggak bisa sekali. Kalau seorang sebuah pondok mau menotariskan tanahnya, mau menotariskan segala macam, itu kalau harus ke notaris untuk membayar itu mahal, Ustaz. Betul. Ya kan? Betul. Tapi antum bisa dari notaris tersebut, dari itu bisa. Lalu ada juga arsitek ataupun penggambar gedung. Antum tahu penggambar gedung ya? Arsitek itu, Pak. Arsitek. Nah, itu kalau dia wakaf profesinya, itu sangat besar sekali, subhanallah. Ya. Karena sebagaimana saya ketahui, penggambar gedung itu yang arsitek itu, dia tuh mendapatkan minimal 5% dari anggaran pembuatan gedung. Nah, kalau di Unida, gedung Unida ini yang
besarnya kita tahu 15 miliar, itu 5%-nya 500 juta tuh. Masya Allah. Sangat besar sekali. Betul. Iya. Maka dari itu kita harus memberikan literasi tentang wakaf kepada para. Wakaf tuh mudah, wakaf tuh apa saja bisa. Bahkan wakaf uang itu sekarang kan tidak terpatok berapa ya. Kalau dulu yang harus 1 juta, harus berapa. Sekarang 100.000 aja sudah bisa wakaf. Oke. Ya. Wah, mantap satu. Jadi kita tuh udah wakaf tuh 1.000, anggaplah anak SD. Anak SD tuh uang saku, karena kalau uang saku kita SD dulu kan 1.500 sama 500 ya. Anggaplah sekarang anak SD uang sakunya 10.000 ya. 10.000 tuh 5.000 buat wakaf tuh udah bisa satu ya. Nah, itu bisa dikumpulkan jadi satu kelas 5.000 dikali 40 orang kan. Ini kan jadi 200.000. Nah, 200.000 itu wakafkan untuk pondok, diwakafkan untuk apa. Tapi gini, tadi Ana menggarisbawahi kata-kata antum bahwa tanya wakaf itu harus abadi. Tapi misalkan gini, kita KM ini kita wakaf jam dinding. Tapi jam dinding kan punya batas waktu ya, punya masa 2 tahun. 2 tahun habis itu rusak. Atau misalkan kita wakaf terop itu kan punya batas waktu juga, paling cuma jangka waktu 5 tahun itu udah rusak. Ya kan? Nah itu bagaimana saat itu kan wakaf nggak abadi berarti. Nah, itu bukan maksudnya wakaf abadi, ini adalah wakaf yang kepemilikannya abadi. Jadi ketika sudah wakaf sebuah jam dinding, ya, jam dinding ini sudah tidak boleh dipunyai oleh siapapun. Contohnya saya wakaf jam dinding. Ketika saya pulang dari Gontor, saya mau ambil jam dinding saya, ini punya saya ambil lah. Nah itu nggak boleh. Nah saya wakaf jam dinding, terus ketika saya sudah pulang, ada anak saya ngambil jam dinding tersebut. Nah itu nggak boleh juga. Nah jadi pemilikannya itu abadi untuk lillahi ta'ala, ya kan, punya Allah Subhanahu wa taala. Lalu abadi di sini kalau pengelolanya baik. Nah, antum pernah tahu jam itu dia bisa sampai beratus tahun, puluhan tahun itu kan. Karena pengelolaannya, manajerialnya, perawatannya sangat baik, benar kan? Oke. Nah, kalau jam dinding kepada orang yang ahli jam, nggak akan rusak jam dindingnya. Ya kan? Antum wakaf terop ke Kismu Amen yang nggak pernah merawat kurang baik lah ya, baik merawat, maka teropnya akan seperti itu. Tapi kalau kita wakaf terop kepada sebuah wedding organizer, terop tersebut akan dirawat secara baik. Oke. Bahkan ketika ini akan cat kembali, diperbaiki dan segala macam. Walaupun kalau kita wakaf barang, memang barang tersebut ada masa ini kan ya, masa kadaluarsa itu kan ada ya, ada kadaluarsanya. Masa kadaluarsa barang itu kan ada, pasti itu. Cuma kan kalau pengelolaannya bagus, paling tidak bisa meminimalisir kerusakan barang. Betul. Nah ini saat ada yang nanya juga nih, tadi ingin nanya nih, MFR FAZR, itu nggak ada fotonya, nggak kenal sih. Sorry ya, Mas MFR FAZR. Nih tanya nih, Kak Rohul, tolong jelasin dong gimana Ruislek wakaf. Apa nih? Ruislek wakaf. Ruislek wakaf. Apa maksudnya itu ya, Ruislek? Coba nih, MFR FAZL. Oke. Ruislek wakaf ya. Apa itu Ruislek wakaf? Saya kok kurang begitu mendalami mungkin Ustaz Irfan. Mungkin itu sebagai PR saya. Kalau memang Ruislek wakaf ya. Ya. Mungkin nanti kalau ada sudah saya pahami, bisa saya langsung chat ke beliau langsung bagaimana maksudnya untuk diskusi selanjutnya. Oke, siap. Nah, Sat, ini ada juga nih, Sat. Kak, kalau wakaf disalahgunakan, apakah pahala sayyi'ahnya? Pahala kok sayyi'ah? Ini dari Kak Indriati Widya. Ini ustazah di GP di Unida Putri nih. Kak, kalau wakaf disalahgunakan, apakah pahala sayyi'ahnya mengalir ke wakaf juga? Nah itu. Itulah kenapa kita mewakafkan sesuatu, mewakafkan harta benda, itu kita harus melihat
nazirnya dengan baik. Kita harus percaya kepada nazirnya dengan baik. Sehingga harta benda wakaf tersebut dapat diarahkan kepada hal-hal yang baik-baik sehingga manfaatnya dapat kita rasakan kembali. Dirasakan oleh masyarakat luas. Nah, sehingga tidak terjadi seperti tadi ada wakaf yang tidak digunakan semestinya. Contohnya mungkin wakaf uang, terus uangnya digunakan untuk untuk yang lain gitu ya, untuk sesuatu yang tidak pas ya kan ya. Nah, itu tidak menurut saya kurang kita bisa mengambil kembali harta wakafnya. Wakif bisa mengambil kembali harta wakaf tersebut dan diarahkan ataupun diberikan kepada wakaf kepada nazir yang lain, nazir yang lebih kita percayai. Contohnya saya berikan sepeda motor saya wakafkan sepeda motor saya kepada Ustaz Irfan. Nah, Ustaz Irfan ini bukan untuk mencari manfaat, tapi untuk kebut-kebutan di jalan. Nah, itu kan kurang cocok, kurang pas. Nah, saya lihat nggak pas ini. Nah, akhirnya dengan seperti itu saya bisa ambil kembali untuk kita pindahkan nazirnya. Kita kita cari nazir yang lebih kompeten lagi untuk untuk menyalurkan manfaat-manfaatnya supaya lebih tepat kepada itu. Siap. Keren. Nah, ini dari teman-teman prominent generation nih, ya Allah, ahlan wa sahlan teman-teman prominent. Saat ini kita sedang bergabung juga ada teman-teman prominent generation. Habis itu ini ada juga tanya nih, Sat, dari ini Abdul Jabbar memberikan penjelasan mengenai mengenai rislek wakaf nih. Wakaf yang dapat ditukar karena ada kepentingan pemerintah. Oh alah, jadi memang karena adanya kepentingan pemerintah, terus wakafnya ditukar ya. Mungkin seperti tol gitu kan ya. Tol itu melewati tanah wakaf ya kan, mungkin sehingga akhirnya tanah wakaf yang dijalani oleh tol ini dipindahkan ataupun ditukar dengan tanah yang lain. Ya, insya Allah. Memang itu bagaimana hukumnya? Kekurangan Ustaz Irfan, jadi gitu ya. Itu dunia luas. Jadi kalau misalkan ada seperti tanah wakaf yang mungkin tanah itu dialihfungsikan gitu, semesta saya sudah mewakafkan di 1 hektar tanah di pinggir jalan. Ternyata jalan tersebut strategis oleh pemerintah mau diambil alih. Lalu akhirnya tukar guling lah, Seth. Ya, tukar guling tanah. Nah, itu gimana, Seth? Akhirnya kan secara fungsi kan saya mau taruh pinggir jalan, itu fungsinya untuk ABCD. Ternyata karena ditukar guling, akhirnya fungsinya kan berubah tuh, Seth. Dari yang sebelumnya pinggir jalan, lalu misalnya masuk ke pelosok desa. Secara nilai mungkin sama, Seth. Nilai sama, tanahnya sekian-sekian, tapi kan secara value tempat itu kan beda. Itu gimana sih? Nah, itu seorang nazir juga harus bisa menego, karena itu kan dari pemerintah ya, sebagaimana kita harus ati'u ulil amri minkum kan ya. Jadi walaupun kita harus kita harus mengikuti pemerintah, namun kita juga harus nego. Nggak mungkin dong kita samping jalan dinego dengan yang ada di hutan. Iya, itu betul. Ya kan ya. Nah, benar sekali. Kita punya tanah samping jalan, ya kita juga harus meminta tanah yang ya walaupun luasnya hampir sama dan segala macam, cuma seorang nazir harus kompeten, harus bisa untuk menukar di mana jalannya tuh lebih lebih mungkin lebih bagus ataupun hampir serupa value-nya, sehingga tidak asal terima saja ketika ada pemerintah, ya kamu di sini pindahkan ke sana. Oh iya, oke ya, nggak bisa seperti itu, karena kan dari wakaf itu kan yang terpenting adalah manfaatnya. Nah, kalau semuanya dipindahkan ke pelosok desa, kalau di pelosok desa masih mending ke depan ya, mungkin di desa mungkin masih bisa manfaat di desa tersebut kan ya. Nah, tapi kalau taruh di dalam
hutan ya gimana? Di hutan nggak bisa nanti mereka Oke. manfaatkan untuk yang lain gitu kan. Seperti itu. Jadi harus seorang nazir tuh tidak dituntut banyak kompetensinya, Ustaz Irfan, seorang nazir ini. Oke, siap. Nah, Ustaz, ini juga terakhir nih, Ustaz, dari anak. Kalau misalkan nih kita sudah wakaf nih, Ustaz, ternyata nih di keturunan ketujuh anak cucu kita tuh tiba-tiba merebut tanah wakaf gitu. Apakah pahala wakafnya itu mengalir atau berhenti nih, Ustaz? Itu dia. Ini terjadi di beberapa di beberapa terjadi di tanah wakaf ya, karena kurangnya pemberkasan. Pemberkasan. Benar sekali. Nah ini sekarang ini alhamdulillah pemerintah sudah mengakui tanah wakaf, setahu saya ya, sudah mengakui tanah wakaf, di mana apabila tanah terus dia bernama atas tanah wakaf, maka sudah diakui. Maka kalau sudah ada status tanah wakaf, walaupun para anak cucu kita ini merebutkan tanah tersebut, kan sudah ada terbukti putih di atas kertas gitu kan ya, bahwasanya itu sudah wakaf, maka sudah tidak boleh direbutkan oleh anak cucunya. Nah, apabila terjadi seperti itu, apabila terjadi sampai sekarang semuanya terjadi karena dulu pemberkasannya kurang kuat terjadi. Nah, itu yang perlu kita cek adalah orang-orang yang mengetahui tentang permasalahan wakaf tersebut. Nah, contohnya ada sebuah ini saya juga mengangkat sebuah kasus di mana ada sebuah tanah yang diwakafkan, sebuah pondok. Nah, sama pondok tersebut untuk kemaslahatan masyarakat itu dibangunkan sekolah, dibangunkan klinik, dibangunkan sebuah puskesmas gitu kan, ya kan. Tapi ternyata ketika tanah tersebut ingin diminta oleh pondok lagi karena pondok akan membuat pembesaran, akan membuat sebuah pembesaran lah, pengembangan. Ternyata puskesmas dan bukan SMP, sekolah tersebut tidak mau melepasnya. Loh, ini kan punya kita, kok tiba-tiba diambil pondok? Nah, seperti itu. Mereka nggak tahu kalau itu sebenarnya adalah wakaf milik pondok. Nah, orang-orang yang nggak tahu ini berarti orang-orang yang baru datang. Orang-orang masih sugoro, ya kan ya. Walaupun dia umur 30 tahun, dia orang-orang sugoro baru-baru datang. Nah, maka dari itu perlulah kita mendatangkan orang-orang yang ya mengetahui tentang permasalahan wakaf tersebut. Mungkin bisa jadi orang yang dituakan di tempat tersebut, ya kan ya, dituakan. Nah, kita datangkan, ini lo dulu diwakafkan. Nah, ini saksinya ada bapak ini dan mbah ini. Nah, mbah ini tahu kalau ini tuh diwakafkan. Nah, seperti itu. Jadi supaya tidak ada terjadi sengketa tanah wakaf. Oke. Itu sering ya, Setia, sengketa tanah wakaf, sengketa tanah warisan, sengketa tanah. Aduh, kalau kita bahas duniawi itu emang gak ada habisnya, Setia. Nah, ini terakhir nih, Ustaz, sebelum kita tutup nih, ada pertanyaan lagi dari Pak Ustazah Indriati Widya. Dia belum puas untuk menanyakan antum gitu. Ini lebih ke nguji sih daripada nanya sih. Tapi anak bacain deh. Ustaz, tadi disebutkan bahwa wakaf bersifat abadi. Nah, kalau wakaf tenaga atau profesi, apakah harus selamanya mewakafkan tenaga atau profesi tersebut? Atau bisa hanya untuk waktu terbatas atau proyek tertentu saja? Ya, nah itu seperti teorinya Munzir Kahf, bahwasanya wakaf itu bisa baik secara abadi maupun sementara. Nah, salah satu wakaf yang profesi tersebut, dokter ataupun penghasilan dari pembensin, ataupun dia profesi notaris dan segala macam, itu wakafnya tidak abadi. Bukan wakafnya tidak abadi, waktunya dia berwakaf itu tidak abadi. Ketika dia berwakaf tidak abadi, tapi hasil dari manfaat dari wakaf dia itu abadi. Contohnya Ustaz Irfan, antum notaris itu ya, jadi notaris, jadi dokter contohnya. Itu dari umur 20 tahun sampai 30 tahun. Nah, itu kan yang antum wakafkan adalah profesi antum dari 20 sampai 30 tahun, ya kan? Tapi manfaat dari 10 tahun ini, nah itu kan sudah banyak orang yang sehat, orang
banyak yang ini notaris juga apa namanya apa sih nota ini wakafnya itu loh apa tanah itu loh sertifikat tanah juga sudah paten gitu kan ya. Itu kan tidak yang abadi, manfaatnya juga abadi. Kalau untuk kurun waktunya dia itu tidak abadi. Bisa, saya mau wakaf profesi saya mau wakaf dokter, tapi hanya hari Jumat. Itu bisa. Tiap Jumat jam 1 sampai jam 5 saya wakaf profesi saya, semua saya gratiskan. Nah, itu bisa. Nah. Jadi tidak tidak harus saya dokter terus saya mau wakaf profesi dokter saya, maka sampai tua sebelum meninggal saya masih tetap mengobati orang ya, tidak seperti itu. Maksud. Oke, berarti yang garis bawah itu dampaknya Seth ya, bukan durasi tapi durasi dampaknya apa yang kita kerjakan Seth. Iya, teman, Insya Allah. Nah, berarti kan Ana ingat tuh, terus Ana udah ngecor berapa gedung terus. Berarti kan Insya Allah gedung itu kenapa kata ini kan kita belanja, kita beramal itu kan ya. Sama kayak kita seperti itulah ya. Bismillah insyaallah. Betul Ustaz. Alhamdulillah ini kita udah 30 menit lebih saat ini ya. Alhamdulillah 30 menit lebih kita ngobrol saat ini. Bagi teman-teman ini alhamdulillah nih dari kita paling banyak sampai sampai 13 orang. Ini kalau cowok nih pembicara yang ikhwan Ustaz ya, itu jarang, lebih dari 10 tuh jarang. Kalau yang akhwat tuh sering 20 lebih 30 tuh biasa ya. Tapi kalau ikhwan ini 10 lebih itu jarang. Berarti Ustaz Rohul ini banyak fansnya gitu. Banyak fans idola. Fansnya ini dari berbagai kampus nih. Ya, dari berbagai kampus, dari berbagai dari berbagai jenis makhluk, entah makhluk halus, entah makhluk kasar nih. Fansnya Ustaz Rohul cukup banyak ternyata ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Ini ada bahkan amin ya rabbal alamin. Nah, saat ini kita penutup, mungkin Antum bisa kasih kalimat penutup sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, kalimat penutup dari kami, ya dari saya sendiri. Sebagai kita bangsa masyarakat milenial ya, sebagai anak-anak masih muda, kita sekarang itu adalah waktunya kita untuk mengegas. Ini bukan waktunya kita santai-santai di rumah, menikmati hasil orang tua. Ini bukan waktunya kita untuk gas, untuk menyongsong ke depan ya kan ya. Dimana lebih baik lagi kalau ingin menjadi orang yang berguna bagi masyarakat seperti itu. Semoga karena Ivan anfa'uhum linnas khairun nasi anfa'uhum linnas, tamam. Saya masih pasal tahap jadi kurang hafal seperti itu ya. Jadi insyaallah bermanfaat bagi manusia itu, bismillah, itu jadi orang-orang yang sebaik-baik. Amin ya rabbal alamin. Oke Ustaz, syukron atrukum bi ri'ayatillahi wal aman. Terima kasih sudah menemani kita sore hari ini, teman-teman dari Smart Generation, dari juga dari Prominent Generation juga ikut berkumpul sama kita, dan teman-teman baik dari seluruh yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung, ikuti terus live Instagram kita selama bulan puasa ini, dan terima kasih Ustaz Rohul. Dan teman-teman nih yang mau tanya-tanya nih tentang Ustaz Rohul ini, silahkan kepoin di Instagramnya ya. Antum aktif di Instagram Ustaz ya? Silakan follow Ustaz Rohul dan kepoin. Ini banyak yang belum terjawab pertanyaannya. Silahkan tanya ke Ustaz Rohul langsung. Insya Allah akan dijawab secara jelas, secara tepat dan cepat. Cepat, jelas. Itu Ustaz Rohul. Akan dijawab oleh Ustaz Rohul. Oke, kita pamit. Terima kasih semuanya udah join pada sore hari ini. Oke, Ustaz Rohul, ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
di pertemuan selanjutnya.